Bikin toko Shopee jadi mesin uang, emang bisa? Bentar. Kalau lu tahu caranya, sebenarnya gue mau spill nih. Gimana caranya ngerubah toko Shopee kamu nih? Gue tahu ya itu toko kamu yang mungkin sekarang lagi sepi. Nah, biar rame. Ada nggak caranya? Ada. Ada nggak rumusnya? Ada. Ini bakal kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya, oke. Sebelum gue mulai, gue mau tanya sama kalian. Coba kasih tahu gue di komen, toko kalian sekarang termasuk mesin uang yang rame? Atau jangan-jangan yang sepi, yang anyep, yang order terakhirnya tahun lalu. Gitu, dan gak tahu kalian dapat kaki kapan. Nah, tapi gini, apapun masalahnya, sebenarnya ini gue nemuin ya beberapa pola yang biasa kita lakuin di MEA, dan ternyata terbukti berhasil. Jadi, kayak di MEA Agency ini, sebenarnya kita udah cukup banyak nih ngerubah satu toko yang kayak omsetnya kecil terus toko jadi naik jadi banyak, omsetnya banyak, bahkan yang ratus juta jadi miliaran udah sering kita temuin beberapa kali. Dan kita punya satu pola yang kali ini polanya mau gua bagiin, jadi lo pastiin tonton dari awal sampai habis ya. Yang pertama, kalau kalian mau ngerubah toko Shopee kalian jadi mesin uang, yang perlu kalian tahu itu adalah Shopee itu dapatin order berdasarkan pencarian. Jadi satu pintu pertama itu pencarian, setelah itu dia ada lagi pintu-pintu lain yang perlu kalian perhatiin. Nah, karena mesin utama pencarian, jadi yang namanya produk itu bener-bener kalau gue lihat ya, nyawanya tuh di produk. Kalau produk lu bagus, produk lu rame, produk lu gacor, itu bisa penjualnya bisa tinggi banget. Kita pernah megang satu klien di mana produk dia itu sebulan penjualan bisa sampai mendekati 10 miliar, padahal barangnya cuma 30 ribuan. Lu kebayang nggak? Nah, kenapa bisa? Karena produk dia itu adalah masker medis di tahun 2021. Yang lu tahu dong 2021 itu wuhui gila dah, jualan masker kayak kacang goreng, bener nggak? Tingkat conversion 10%. Segacor itu, seindah itu. Nah, jadi kunci pertama yang gue perhatiin adalah produknya market fit atau enggak, produknya oke atau enggak, itu nentuin. Jadi kalian perlu ngerti gimana cara bikin produk hero di Shopee. Nah, Shopee sendiri kalau gue perhatiin ya, modelnya tuh kayak gini. Ketika satu produk itu bagus, dia tuh bakal ngasih posisi lebih bagus, posisi lebih tinggi. Dan kalau ibaratnya kayak, gue nggak tahu sih sebenarnya, mungkin kalau tanya juga mereka tidak akan mau mengakui, tapi gue merasa kayak mereka tuh punya apa ya, punya satu rumus gitu ya, yang mungkin algoritma tersembunyi di belakang gitu ya, ataupun kalau di mana rumus ini kalau misalnya conversion lu bagus, penjualan lu bagus, itu dapat posisi di mana gitu, makin tinggi. Nangkap nggak poinnya? Ya kan? Nah, disinilah lu perlu, ibaratnya produk kalian itu perlu sesuatu yang benar-benar menarik banget, bagus banget. Nah, kalau gue perhatiin polanya biasanya adalah ketika nyawa produk itu bagus atau jelek itu dari awal ketika diupload. Ketika diupload, kalau produknya itu nggak lama itu pecah telurnya cepat, dapat order-order berikutnya cepat, saya cepat, si Shopee bakal ngenotis kalau produk kalian ini bagus. Dan ketika produk kalian bagus, dia bakal coba ini, oke, gue kasih lu katakanlah rankingnya di sini. Ya, dilihat nih seminggu 2 minggu masih bagus kan performnya. Bagus juga nih produk, naik lagi, dan ketika naik ya udah pasti orderan makin lama makin bagus karena targetnya terpenuhi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih produk kalian begitu diupload, kejualnya nggak kejual, ya udah hilang, lenyap, ditelan bumi gitu, kayak nggak pernah ditemukan. Bener? Atau kejual sih tapi kejualnya lama banget gitu, ya udah segitu aja gitu. Jadi kunci pertama yang gue temuin adalah ketika diupload rame apa enggak, trafficnya dapat apa enggak gitu ya. Ini kunci pertama. Jadi pertama adalah produknya ada apa enggak. Jadi bisa dibilang gini, kalau di Shopee itu lu butuh banget yang namanya produk hero atau istilahnya produk superhero lebih bagus lagi. Nah, buat produk hero atau superhero kayak gimana? Ya sebenarnya pasti ada elemen-elemennya dong. Mulai dari kayak judulnya tuh harus muncul di beberapa kata pencarian. Kata pencariannya nggak usah terlalu banyak. Contoh gini, kan karena suka ada orang bikin judul ya, bisa 200 kata, 100 kata, wah panjang banget dah gitu ya. Bagus sih, harapannya kan muncul di banyak banget, tapi kagak muncul semua. Jadi jangan terlalu panjang. Kalau yang gue lihat sekarang cukup aja deh, lu bisa dapet di 4-5 keyword udah oke, asal itu relate, relevan, dan lu dibeli. Makanya faktor research-nya inilah yang research-nya tuh harus dalam. Nah, terus ketika lu cari 4-5 keyword ini tuh ngomonginnya pencariannya besar nggak gitu loh. Kalau nggak besar ya nggak muncul, kalau besar lumayan muncul. Terus kedua, persaingannya kayak gimana?
Nah, jangan sampai gini, oke, gue baru bikin produknya tuh misalnya katakanlah baju pria atau kaos pria, terus judul gue kaos pria. Memang sih banyak banget memang yang nyari kaos pria, tapi lu saingan sama siapa guys? Ibarat kalau lu mancing ya, lu tuh mancing di laut paling dalam di mana banyak hiunya, terus umpan lu nggak menarik gitu loh, ya nggak? Atau lu saingan lawan hiu ya kalah lah, kalau lu masih kecil bener nggak? Lu yang dimakan, bukan lu yang makan mereka gitu kan. Nah, jadi itu nih poinnya. Produknya udah oke nggak? Oke, produk oke. Saingannya sama siapa? Oke nggak? Cari persaingan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Lu bisa bersaing nggak? Oke, lu bisa bersaing. Ada harapan. Ya. Nah, setelah itu mulai dari kayak kita ngomongin kayak ulasannya harus kayak gimana, deskripsinya harus kayak gimana, ini kayak gimana, ini harus meyakinkan dan ini semua bisa diukur pakai angka. Jadi gini, gue tuh sekarang suka gini ya, suka muak sama orang yang kalau ngomong, produk gue udah bagus nih, tuh produk gue lebih bagus dari produk lu, tapi kenapa produk lu lebih laku? Gitu kan. Bentar, lu lihat dulu angkanya. Angkanya apa? Itu tuh semua ada yang diukurnya. Kalau untuk produk bagus atau enggak, lu lihat yang namanya CVR, tingkat konversi. Kalau conversion rate-nya tinggi, produk lu bagus. Kalau conversion rate jelek, nggak usah lu ngerasa produk lu bagus, produk lu jelek. Karena kenapa kata market kayak gitu? Kan bukan kata yang jual, bener nggak? Tapi kata yang mau beli gitu kan. Yang mereka yang mau beli, yang mereka yang memutuskan gitu. Kita mah mendengar aja. Oh, ini gagal, ini bagus, ya udah kita rombak jadi gagal, jadi gini gitu. Nangkap nggak poin gua? Bayang ya. Nah, itunya tuh udah bagus belum? Nah, kalau produk lu riset lu udah oke, produk lu udah oke. Kedua, lu udah bisa menampilkan dengan bagus di produk-produk kalian. Langkah ketiga adalah kalian harus cari traffic. Gitu ya. Nah, ketika cari traffic gimana? Nah, traffic itu kan ada macam-macam caranya. Ada mulai dari lu jalanin di konten, di live, cari iklan, affiliate, kolom pencarian gitu kan. Udah gitu traffic dari luar gitu kan. Kayak kalau di iklan sosmed itu ada yang namanya Meta Cepas atau Google Cepas. Nah, ini ada sumber-sumber traffic dan termasuk ini ya campaign paket awareness Shopee ya. Itu di sumber-sumber traffic yang lu bisa lihat, yang lu bisa kuasai gitu ya. Dan memang gue bakal ngomong fair, setiap sumber traffic ini mungkin banyaknya sekarang udah nggak gratis, semuanya banyaknya bayar. Tapi ya kan balik lagi, produk lu bagus nggak, produk lu winning nggak? Kalau produk lu bagus, produk lu winning, margin lu tebal, lu bisa ngerubah ini semua. Nah jujur kita paling banyak ketika misalnya kita ngerjain klien, kan kita nggak ngurusin produk ya, kita nggak ngurusin produk, mereka yang ngurusin produk. Nanti biasanya kita kerjain adalah dari produk mereka kita lihat mana yang paling potensial, kita naikin. Nah kalau kita ketemu produk yang potensial dan kita kasih traffic, itu nyari miliaran sebulan itu gampang. Tapi kalau misalnya produknya macet, kita pasti bakal bilang ke klien, Kak ini belum bisa di scale up gede nih, ini lo harus benerin produknya. Cuman masalah produk memang mereka yang harus beresin gitu loh, urusan seller, kita kan trafficnya gitu loh. Nah, nanti barulah kita cari traffic. Nah terus kalau buat traffic tadi gimana? Nah, kalau buat di traffic tadi, biasanya kita bakal sesuaiin. Ada yang cocoknya di search, ada yang cocoknya di konten, ada yang cocoknya di live, ada yang cocoknya di affiliate, ada yang cocoknya di cepas. Tergantung dari setiap produk. Nah, kalau ditanya kayak gimana nih? Misalnya gini, sesimpel kayak gini ya, gue kasih beberapa bocoran yang biasa kita lakuin. Kalau produk kalian, misalnya katakanlah baju itu kan mungkin banyak dipakai ya, bener nggak? Baju, sekarang kalau kita temuin, justru paling efektif adalah main affiliate. Terutama affiliate yang mau live-nya live panjang, karena ketika live panjang gitu ya, nah itu tuh bakal bikin si orang tuh ngelihat langsung gitu loh, di try on, dicobain, cari yang apa ya, bukan nggak harus terkenal sih, tapi dipercaya konsumennya, cocok sama marketnya kalian, targetnya. Misalnya cocok sama market tuh gini, misalnya gua lagi bikin baju buat anak muda, yang live streamingnya host ya gue pengen yang muda, nggak mau gue hostnya mama. Tapi kalau barang gue emak-emak, gue nggak mau anak muda, gue mau dipakai sama emak-emak, biar mereka tuh ngerasa, oh ini dipakainya bagus ya, di umur gue oke ya, gitu loh. Nah itu adalah contoh salah satu cara milih traffic. Tapi apakah live affiliate doang cukup? Kadang live affiliate doang perlu digabung sama ads, kalau nggak jalan, gitu loh. Jadi itu dua tuh, misalnya kita coba fokusin dua. Nah dari sini aja itu udah bisa dar door, gitu ya. Nah setelah jalan kita coba nih, tadi kan gue bilang produk kalian udah oke atau belum. Kedua, kalian harus cari trafficnya sesuai nggak sama barang yang dijual. Yang ketiga adalah kita evaluasi setelah jalan 3 hari, 5 hari, seminggu, conversionnya dapat nggak? Kalau conversionnya dapat gitu ya, berapa persen nih tingkatnya, sesuai standar apa enggak?
udah bagus apa belum gitu loh. Kalau konversinya dapet, ya udah, kita udah bisa terus running terus. Bahkan kita mulai naikin scale up budget. Udah mulai hitung-hitungan. Untung rugi, oke, naikin lagi bisa nggak? Naikin lagi, biar penjualannya makin tinggi. Dan kadang yang banyak orang nggak sadar adalah kalau lu udah dapat menang, misalnya katakanlah gini, kita keluar 10 juta, dapat 100 juta. Dan kalian ngerasa, oh lumayan nih. Nah, ini kan suka banyak salon mikir ya udah gue keluarin 10 juta aja, biarin seperti ini seterusnya supaya ya udah jadi bisnis gue berjalan dan gue yakin ibaratnya penjualan gue bakal rame segitu terus menerus. Dan ini adalah pola pikir yang salah. Kenapa gue bilang salah? Lo kebayang nggak ketika lo bikin produk, ya produk kalian mulai rame, produk kalian mulai laku, itu menurut gue ya di situ udah mulai ada bom waktu yang mulai nyala. Dimana dalam beberapa bulan kemudian pasti bakal ada orang lain yang bakal ngambil pasar lu. Gimana? Orang Indonesia itu silikan. Ya, fair aja. Ketika lu rame nanti bakal ada tetangga orang lain kompetitor yang wah bagus nih barang, gua tembak gua lawan Jadi sebelum bom waktu itu muncul, kalau gua sekarang gua berpikir kayak oke, gua udah 10 juta, gua dapat 100 juta, gua bakal keluarin duit sebanyak mungkin. Optimalnya berapa? Bisa nggak nih gua 1 miliar dapat 10 miliar? Kalau 1 miliar 10 miliar, gua bakal keluarin 1 miliar dapat 10 miliar. Gitu. Kalau bisa. Kalau misalnya kan ketika kita naik budget terus turun ya. Pasti itu naik budget terus turun. Nggak ada yang namanya naik budget terus nggak turun. Nah, misalnya dari 110 juta jadi 100 juta, gue bakal naikin 50, 100, tetap masih untung nggak gue? Cari optimalnya di mana? Misalnya katakanlah optimalnya di 200 juta sebulan. Ketika gue 200 juta sebulan, mungkin untungnya udah nggak 10 kali nih. Udah nggak 2M nih. Mungkin cuma jadi 1M 5 kali. Gue masih untung. Gue bakal keluar 200 juta terus. Karena kenapa? Sebelum bom waktunya meledak dan ada kompetitor ikutan, gue pengen dapat sebanyak mungkin dari barang yang gue produksi ini. Katakanlah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau 5 bulan, berarti kan gue 200 juta dapat 1 miliar. Gue bakal punya omset 5 miliar dulu. Nah, lumayan dong. Gue punya untung untungnya lumayan dong. Bener nggak? Ketika kompetitor ikutan, gue udah nyiapin produk baru dan gue punya duit untuk nge-launching produknya. Itu adalah caranya yang biasanya orang tuh, oh ya udahlah kalau kita mah tungguin aja lah, sabar aja lah, alon-alon asal kelakon. Kagak ada cuy, di online kagak ada alon-alon asal kelakon. Yang ada begitu lo kelambatan, lo yang digilas orang, kurang lebih kayak gitu ya. Gimana nih cara eksekusinya biar kalian bisa jalan seperti yang tadi gue bilang? Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Lo bisa kerja sama kita udah sangat terbiasa buat itu. Yang dibutuhin bener-bener cuman butuh produk yang bagus dan bisa di scale up. Gitu ya, lo bisa kerja sama agensi, atau kalau buat kalian mau belajar gitu ya, buat mau belajar kita juga punya program pendampingan dan kelas intensif tadi namanya Skill School. Nah jadi di Skill School ini kita punya kelas intensifnya nih, jadi buat ngajarin kalian kayak oh gue kalau mau di Shopee harus apa sih, stepnya kayak gimana, langkahnya kayak gimana, itu ada. Lo bisa private sama tim gue, bahkan bisa offline juga. Nah kalau pendampingan kita udah siapin tim konsultan buat ngebantu kalian, buat ngarahin toko kalian dari awal sampai jalan tuh harus kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Kalau lo ada yang punya pertanyaan tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.